Dan kita akan mengulas apa yang kemudian terjadi di lantai bursa kemarin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pasar serta bagaimana kemudian kestabilan ekonomi tanah air. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede bergabung melalui Zoom di CNN Indonesia News Hour siang ini. Selamat siang, Mas Joshua. Mas Joshua, ini pasca Gubernur DKI Jakarta mengumumkan kebijakan PSBB total. Nah, IHSG kemarin kita tahu anjlok 5%, tepatnya 5,01 begitu ya, di level 4.891,46. Bahkan di sesi pagi BI sempat melakukan trading halt. Itu apa yang terjadi? Ya, saya pikir faktor utama adalah pengumuman dari pemerintah daerah DKI Jakarta, yang di mana pemerintah daerah merencanakan akan memberlakukan kembali PSBB full ya, setelah sebelumnya di bulan Juni yang lalu sudah mulai melonggarkan PSBB menjadi PSBB transisi ya. Dan kalau kita lihat dampaknya sendiri pada perekonomian sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Tapi dengan adanya kembali lagi PSBB tentu ini akan bisa mempengaruhi kondisi perekonomian DKI dan juga nasional. Karena kalau kita lihat data BPS terakhir, kontribusi dari perekonomian DKI Jakarta tersebut itu berkontribusi hampir sekitar 18% dari ekonomi Indonesia. Sehingga tentu ini merupakan hal yang mengejutkan bagi pelaku pasar. Tapi kalau kita lihat kondisinya pasar pada pagi ini sehingga sesi pertama hari ini, kondisinya justru berbalik ya, khususnya di IHSG berbalik menguat sekitar 1%-an, meskipun kita lihat rupiah masih cenderung melemah ya dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin ya. Tapi kalau kita lihat juga di pasar bahwa Bank Indonesia pun juga tetap berada di pasar dan tadi juga sudah melakukan langkah-langkah intervensi khususnya di pasar forex-nya, sehingga rupiahnya pun juga masih tetap tertahan di bawah 15.000. Oke, Mas Joshua, sesuai dengan yang tadi Anda katakan, Menteri Perekonomian mengatakan bahwa memang yang menyebabkan bursa anjlok adalah pengumuman PSBB total yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta kemarin 2 hari yang lalu tepatnya. Menurut Anda, apa kemudian yang menyebabkan pasar bereaksi keras? Apa karena PSBB totalnya ataukah memang karena ketidakpastian yang kemudian diciptakan akibat pengumuman itu? Ya, memang saya pikir ekspektasi dari pelaku pasar ataupun masyarakat pada umumnya adalah pada saat pemerintah daerah sudah melakukan PSBB transisi ataupun sudah mulai melonggarkan PSBB-nya, harapannya kan kita sudah mulai masuk ke fase berikutnya, yaitu yang lebih baik mestinya gitu ya. Tapi dengan kondisi di mana jumlah kasus COVID juga terus meningkat di DKI Jakarta, sehingga pemerintah daerah pun juga akhirnya memutuskan ya, saya pikir ini memutuskan dengan keputusan yang cukup berat juga untuk kembali lagi ke PSBB, karena mengingat jumlah misalkan tenaga medis kesehatan ataupun rumah sakit yang dapat memfasilitasi pasien COVID ini juga semakin berkurang, menurun gitu. Sehingga hal ini saya pikir fokus dari pemerintah daerah adalah bagaimana penanganan COVID ini harus dikontrol dengan baik dalam jangka pendek ini, sehingga harapannya tadi dampaknya pada ekonomi ataupun pemulihan ekonominya pun juga akan bisa lebih cepat lagi. Oke, tapi kekagetan ini akan terus berlanjut atau tidak sebetulnya, Mas Joshua? Karena kita tahu tadi pagi sempat ada sentimen begitu ya, katanya PSBB total atau kebijakan PSBB total ini akan direvisi, kemudian itu kan memberikan sentimen positif di bursa. Tapi sejauh ini keputusan itu masih tetap berlaku atau PSBB total masih akan berlaku 14 September mendatang. Menurut Anda atau prediksi Anda, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kinerja pasar? Ya, saya pikir memang pelaku pasar itu cenderung merespon suatu kejadian ataupun policy yang baru akan diimplementasikan jauh sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan gitu ya. Karena kan ini kebijakannya baru hari Senin, tapi market sudah mulai bereaksi dari sejak hari Kamis kemarin gitu ya, hingga hari ini gitu. Sehingga tentu kondisinya kalau saya lihat juga respon dari pelaku pasar ini pun juga cenderung lebih short lived ya, ataupun lebih temporary ataupun sementara. Dan kondisinya sendiri bahwa ya tentu bahwa yang menjadi concern dari pelaku pasar juga ke depannya adalah bagaimana respon kebijakan ekonomi dari pemerintah daerah ya, karena dengan adanya keputusan PSBB total tersebut makanya pastinya ada konsekuensinya gitu ya, ada pekerja-pekerja non formal yang terpaksa kembali lagi tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari nafkah, sehingga
diperlukan polisi-polisi stimulus lebih lanjut ya, selain dari yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat. Dan saya pikir ini juga karena keputusan dari pemerintah daerah pun juga perlu mengalokasikan BLT ataupun cash transfer ataupun tadi bantuan sosial ya untuk para masyarakat ataupun para warga DKI Jakarta yang tadi terkena dampak dari PSBB total tersebut. Oke, sebelum kita bicara stimulus, kita flashback dulu. Kalau kita ingat di bulan Maret, BI juga sempat melakukan beberapa kali trading halt, padahal saat itu kan sebetulnya PSBB di DKI Jakarta belum diberlakukan. Apakah situasi psikologis pasar saat itu menurut Anda kurang lebih sama dengan saat ini, ataukah saat ini mungkin jauh lebih baik? Ya, saya pikir kondisinya, kondisi di bulan Maret yang lalu itu cenderung volatility-nya relatif cukup tinggi ya, karena kondisinya adalah WHO menyatakan pandemi global dari COVID-19 ini dan juga untuk pertama kalinya kondisi PSBB itu diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tapi setelah apabila kalau kita kondisi saat ini, saya pikir sekalipun memang pemerintah DKI memberlakukan PSBB kembali, tapi saya pikir situasinya jauh berbeda ya dengan kondisi di bulan Maret yang lalu, sehingga makanya kita juga melihat bahwa dari sisi volatility pasar pun juga tidak setinggi yang terjadi di bulan Maret yang lalu ya, dan rupiahnya pun juga tadi saya katakan masih tetap stable karena BI juga tetap ada di pasar, sehingga kondisinya pun juga karena kan sebelumnya kita juga sudah mengalami gitu ya, jadi ekspektasi ataupun psikologis dari masyarakat dan juga pelaku pasar pun tidak cenderung akan lebih baik ya dibandingkan kondisi di bulan Maret yang lalu. Oke, lebih cepat pulih begitu ya. Kalau kemudian kita bandingkan IHSG akhirnya berhasil menembus angka psikologis 5.000 itu saat PSBB diberlakukan atau saat PSBB transisi diberlakukan pada awal Juni. Kalau saat ini menurut Anda, analisa Anda butuh waktu berapa lama bagi pasar untuk kembali pulih dan kembali menembus angka psikologis 5.000, Mas Joshua? Ya, saya pikir memang pasar masih akan mencermati juga kondisi dari perkembangan COVID secara global ya, karena beberapa waktu yang lalu pun juga masih ada beberapa concern dari isu tensi dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, lalu yang kedua juga bagaimana perkembangan penemuan vaksin COVID ya secara global, ini juga masih menjadi sesuatu yang diharapkan oleh pelaku pasar, dan juga tentunya bagaimana penanganan COVID di masing-masing negara khususnya di Indonesia yang akhirnya akan berimbas juga pada pemulihan seberapa cepat nanti pemulihan ekonominya gitu. Jadi tentunya kalau investor ataupun pelaku pasar mengapresiasi kinerja dari pemerintah untuk bisa melakukan penanganan COVID dengan lebih baik, tentu dampak pada ekonominya akan lebih cepat ekspektasinya, dan juga tentu tadi respon dari pasar pun juga ataupun pergerakan pasar pun juga cenderung akan lebih positif ke depannya. Oke, terakhir Mas Joshua, tadi Anda bicara stimulus, menurut Anda stimulus apa yang paling tepat harus segera dilakukan pemerintah mengingat pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini? Ya, saya pikir kalau kita lihat dari stimulus program pemulihan ekonomi nasional, sejauh ini memang kalau kita lihat realisasinya lebih baik ya, tapi memang kita harapkan bahwa dengan adanya, apalagi dengan adanya PSBB di DKI Jakarta tersebut, pemerintah memang harus lebih mempercepat lagi penyerapan dari sisi anggaran ya, khususnya PM tersebut ya, khususnya untuk tadi untuk bagaimana mensubsidi ataupun memberikan bantuan ya, bantuan langsung tunai ataupun bantuan pangan non tunai gitu, sehingga daya beli masyarakat ini tidak sampai turun lagi gitu ya, karena kalau kita lihat trennya dari sejak PSBB dimulai direlaksasi sampai dengan data bulan Agustus itu cenderung trennya cukup baik ya, cukup meningkat gitu ya, sehingga kita berharap dengan adanya program-program bansos ataupun cash transfer dan juga mengoptimalkan tadi program-program pelindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak dari pemberlakuan PSBB tersebut, ini kita harapkan dapat bisa membatasi penurunan dari daya beli masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat masih akan bisa terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi mungkin memang kalau kita lihat di kuartal keempat dengan adanya PSBB tersebut mungkin akan terkena dampak ya, ataupun akan mungkin bisa lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Gimana kalau kita lihat pertumbuhan kuartal keempat ini, ekspektasi kita semua bahwa kuartal keempat bisa berpotensi tumbuh positif, tapi dengan ada PSBB tersebut mungkin bisa negatif kembali gitu. Jadi artinya tentu respon dari pemerintah tersebut
khususnya dari anggaran PEN untuk sisi permintaan ini harus dipercepat dan dioptimalkan sehingga bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Baik, Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, terima kasih atas analisa Anda di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang.